Beta 1, two-phase application. P1, site parameters, AP insular, imprinted into that synthetic brain. Replicate the human mind. Di dalam dunia yang bergerak dengan sangat cepat, manusia selalu mencari jawaban atas pertanyaan abadi. Apakah kematian itu pasti? Apakah ada cara untuk menunda? Dan apakah mungkin ada cara untuk menghapus kematian? Seorang ahli saraf bernama William Foster mengerjakan sebuah proyek kontroversial, yaitu mentransfer kesadaran manusia ke tubuh robotik di sebuah fasilitas medis bernama Bio9 Industries. William percaya pikiran manusia bukan sekedar biologi, melainkan sebuah data. Dan jika dapat direkam dengan sempurna, maka kematian tidak lagi menjadi batas akhir. Hari itu, William dijadwalkan melakukan uji coba ke-345 untuk mentransfer memori otak seorang sersan yang tewas di dalam operasi militer ke tubuh robotik. Dibantu sesama rekan ilmuwannya bernama Edward, William segera menjalankan prosedur pemindahan data. Imprinted into that synthetic brain. Replicate the human mind. Terlihat cahaya biru memenuhi otak sintetis dari tubuh android, tanda bahwa transfer kesadaran berjalan dengan baik. Namun sayangnya, eksperimen itu berujung pada kegagalan. Ketika tubuh android itu dinyalakan, subjek mengalami efek samping yang disebut Ghost of the Machine. Kesadaran manusianya menolak realitas tubuh robotiknya. Sebelum akhirnya, subjek mengalami panik mental, kemudian menghancurkan dirinya sendiri. Who am I? Sergeant Kelly. Meski percobaan ini adalah kali pertama mereka berhasil membuat tubuh android bisa berbicara, eksekutif perusahaan bernama Jonas kecewa dengan kinerja William. Proyek ini sudah menelan dana yang cukup besar, dan kegagalan berulang bisa menimbulkan kekhawatiran para pemegang saham. Namun, terlepas bagaimana keputusan perusahaan nantinya, Jonas berharap William tetap menikmati liburan akhir pekannya. Dan ia berjanji akan mencoba berbicara dengan dewan direksi agar mereka mau memberinya kesempatan. Dan itulah sepenggal kisah dari film berjudul Replikas yang dibintangi Om Keanu Reeves dan dirilis tahun 2018. Sebuah film yang mencoba menjawab pertanyaan, apakah ingatan dan kenangan manusia hanyalah sebuah data yang bisa didownload sesuka hati atau lebih dari itu? Jadi nggak usah lama-lama, kita lanjutkan aja filmnya. Hari ini, William dan keluarganya berencana pergi liburan ke Wonogiri. Karena itu, William meminta Ed menjaga rumahnya untuk sementara waktu. So, go pack now and don't jump on the furniture. Hey, you talk to Jones? Sampai di rumah William, Ed menanyakan bagaimana nasib proyek mereka ke depannya. Dan apakah William akan dipecat gara-gara kegagalannya. William menjawab tidak dan uji coba masih terus dilakukan. Wait, what's going on? 345, the test subject. Percakapan keduanya tanpa sengaja didengar Mona, istrinya, yang sedari awal tidak setuju jika William bergabung dengan proyek menghidupkan orang. William berdalih tujuan utamanya adalah memberi kesempatan bagi mereka yang meninggal tidak wajar, seperti kecelakaan, korban perang, ataupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan. The first heart transplant patient survived 18 days. Uji coba yang dilakukan sudah diambang terobosan baru. Subjek 345 bisa berbicara dan mendapatkan kesadarannya meski hanya sesaat. Seperti ada sesuatu yang menghalangi tubuh sintetis itu mencapai kesadaran sempurna. Menurut Mona, justru sesuatu itulah yang menjadikan mereka manusia. Di dalam tubuh yang hidup ada sebuah jiwa. Bisa memindahkan pikiran ke tubuh sintetis bukan berarti bisa mengembalikan jiwa mereka. Mungkin bagi William, apa yang terjadi pada tubuh manusia hanyalah proses neurokimia. Tapi bagi manusia normal, manusia lebih dari itu. William memiliki 3 anak yang luar biasa dan seorang istri yang mengaguminya. Lantas, apakah hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa sains belum mampu menjelaskan eksistensi manusia? Mona hanya khawatir William tidak bisa membedakan mana fiksi dan kenyataan. Tapi untungnya, percakapan itu tidak menjadi sebuah pertengkaran. Karena William berjanji dia akan terus menjaga moralitasnya dan keluarganya. Okay, have fun. Singkat cerita, setelah semua persiapan selesai, keluarga kecil itu pun berangkat ke Wonogiri. Can you see anything? I feel like we should pull over.
Di tengah malam yang gelap, hujan turun begitu derasnya. Mona meminta William istirahat sejenak karena jarak pandang yang cukup buruk. Tiba-tiba muncul sebuah truk dari arah berlawanan. Untungnya William berhasil menghindar. Akan tetapi malapetaka baru saja dimulai. Sebuah pohon besar tumbang menusuk Mona hingga menewaskannya. William gagal mengendalikan mobilnya sebelum akhirnya jatuh ke jurang. Insiden tersebut menewaskan Mona dan ketiga anaknya, menyisakan kesedihan yang teramat dalam pada William. Namun bukan William namanya jika ia harus menyerah pada takdir tersebut. William menghubungi Ed agar segera menyusulnya, serta membawakannya alat untuk memindahkan pikiran ke dalam otak sintetis. The mapping sequence, Ed. Setelah itu, keduanya pergi ke laboratorium divisi pengembangan cloning makhluk hidup. Diketahui Edward ini memiliki keahlian khusus di bidang perkloningan, dan setiap cloning yang mereka ciptakan digunakan sebagai media uji coba untuk mentransfer atau menduplikasi memori hewan aslinya. Karena itu, William meminta Edward membantunya mengkloning keluarganya dan berniat mentransfer ingatan mereka ke dalam tubuh tiruan tersebut. Dengan kata lain, William ingin menghidupkan keluarganya kembali. If this works, their brains are gonna come out like infants. Nah, bukannya tidak mau membantu, Edward mengingatkan, proses cloning adalah sesuatu yang sangat rumit dan baru dilakukan pada hewan. Bahkan, belum ada satu hewan pun lahir dalam keadaan sempurna. Secara teknis, peralatan yang mereka miliki bisa mengkloning manusia. Tapi yang perlu diperhatikan, cloning manusia masih diperdebatkan secara moral. Seandainya proses cloning manusia ini berhasil, mereka akan terlahir dengan otak kosong layaknya bayi yang baru dilahirkan. Dan sejauh ini, transfer kesadaran baru bisa dilakukan pada hewan. Sementara, William sudah berulang kali gagal mentransfer kesadaran manusia pada tubuh robotik. Edward khawatir mereka juga akan mengalami nasib yang sama seperti subjek 345. William mengerti hal tersebut. Namun apapun yang terjadi, William akan mengambil resikonya. Karena hanya ini jalan satu-satunya mengembalikan keluarganya. Apa boleh buat, Edward pun menuruti keinginan rekannya tersebut. Tapi dengan catatan, tidak ada yang boleh mengetahui masalah ini. Singkat cerita, setelah menguburkan jasad anggota keluarganya di belakang rumah, Edward memindahkan peralatan cloning ke rumah William. There's only 3 pods. Setibanya di sana, William dihadapkan masalah baru. Tabung cloning yang bisa digunakan hanya ada 3, sedangkan dia butuh 4 wadah untuk menghidupkan semua keluarganya. Yang artinya, William mau nggak mau harus merelakan salah satu dari mereka. William kemudian menulis nama anggota keluarganya di atas kertas untuk mengundi siapa saja yang akan dihidupkan. Tapi William berubah pikiran dan akan mengecualikan Mona dalam undian. Karena anak-anak tidak mungkin tumbuh tanpa sosok seorang ibu. Dan akhirnya Zoe lah yang terpilih untuk tidak dihidupkan. Setelah persiapan selesai, Edward dan William memulai proses cloning. Edward menyalin setiap detail DNA masing-masing individu, lalu menggunakan akselerator DNA agar tubuh cloning tumbuh dalam waktu yang singkat. Gotta keep an eye on them all the time. Never leave them alone. Proses tersebut akan berlangsung selama 17 hari. Dan saat itu tiba, mereka akan memiliki ukuran tubuh dan usia yang sama seperti aslinya. Namun yang perlu William perhatikan selanjutnya adalah ingatan tentang Zoe. Akan menjadi masalah jika ketiganya berhasil dihidupkan tapi Zoe tidak ada di sisi mereka. William tentu saja sudah memikirkan hal tersebut. Satu-satunya jalan adalah menghapus kenangan tentang Zoe di dalam memori mereka. Seolah Zoe itu tidak pernah ada di dalam kehidupan mereka. Edward! Sementara di lab, Jonas menanyakan keberadaan William pada Edward. Kenapa belakangan ini pria itu sering gak masuk kerja? Edward beralasan William lagi meriang dan butuh istirahat di rumah. Jonas sebenarnya gak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi jika William tidak bisa membuat subjek 345 berfungsi dalam waktu dekat ini, Dewan Direksi akan menutup fasilitas. Kembali ke rumah, proses cloning baru berjalan 39%. Sepanjang malam, William bekerja keras berusaha mencari di mana letak kesalahan uji coba subjek 345. Jika transfer kesadaran pada hewan bisa dilakukan, seharusnya juga bisa dilakukan pada manusia.
Namun perhatiannya buyar ketika Edward memberitahu William bahwa perusahaan akan menutup proyeknya jika William tidak menyelesaikan uji cobanya. Jika hal itu sampai terjadi, perusahaan akan menjual seluruh peralatan termasuk mesin cloning di rumahnya, dan akan menjadi masalah ketika mereka mendapati mesin itu tidak ada di laboratorium. Just hurry up, man. And you have pneumonia. There he is. Hi, Bill. William pun bergegas pergi ke kantor untuk menghilangkan kecurigaan mereka terhadap William. William beralasan dia sedang mengerjakan algoritma terbaru untuk menyelesaikan uji coba dan meminta Jonas bersabar dalam beberapa hari ke depan. I'm fine. Why? William, we're waiting on your okay of the MF interface for the server replacements. Sampai di rumah, Edward memberitahu William, guru sekolah Matt mendadak berkunjung karena sudah 5 hari anak itu nggak masuk sekolah. Mereka juga sudah menghubungi Mona namun tidak ada jawaban. Terlebih, Mona juga sudah 5 hari nggak kerja. Hal itu pun membuat Edward khawatir karena bisa mengundang kecurigaan banyak orang. Singkat cerita, William menggunakan alamat email Mona untuk meminta izin pihak sekolah agar anak-anaknya diperbolehkan belajar di rumah, serta memberitahu pihak klinik bahwa Mona izin cuti mendadak untuk liburan akhir tahun. William juga membalas satu persatu pesan yang masuk ke ponsel anak-anaknya seolah tidak terjadi apa-apa. Dan setelah itu, William kembali mensimulasikan transfer kesadaran di komputer yang berujung pada kegagalan. Padahal proses cloning sudah mencapai 90%. Dan akhirnya 17 hari pun berlalu. Pagi itu, Edward datang ke rumah untuk membantu William mengeluarkan cloning itu dari tabungnya. Akan tetapi, William menolak karena ia belum berhasil menyelesaikan algoritma transfer kesadaran. Edward mengingatkan tubuh tiruan itu ditumbuhkan dengan bantuan akselerasi. Semakin lama tubuh itu berada di dalam tabung, semakin cepat pula mereka menua. 1 hari saja terlambat, umur mereka bertambah bertahun-tahun. Dan tentunya, William tidak ingin mengeluarkan mereka dalam kondisi lebih tua darinya. Apa boleh buat, William pun terpaksa mengeluarkan mereka. Dan untuk sementara waktu, William akan menidurkan mereka dengan obat bius sambil menyelesaikan algoritmanya. Malam itu, ketika William tengah memantau keadaan tubuh tiruan istrinya, William menyadari bahwa gagalnya transfer kesadaran manusia adalah tubuh itu sendiri. Selama ini, mereka mentransfer kesadaran manusia pada tubuh robotik tanpa melakukan penyesuaian. Dan yang terjadi ketika mereka menanamkan kesadaran biologis ke dalam sebuah mesin, otaknya nggak sinkron dengan tubuhnya. Pikirannya berusaha mencari di mana organ-organ tubuhnya, tapi tidak menemukannya. Yang akhirnya kesadarannya pun menolak tubuh sintetis tersebut. Sama halnya ketika kita tidur semalaman lalu terbangun di keesokan paginya dengan tubuh asing. Hal itu akan membuat otak kita menjadi gila sama seperti yang terjadi pada subjek 345. Maka dari itu, apa yang perlu mereka lakukan adalah memodifikasi memori tersebut seolah-olah memiliki tubuh aslinya. Her brain knows it has a body. Dead flat. That's the solution. Tanpa buang-buang waktu, William segera menulis ulang algoritma buatannya, lalu menggunakannya untuk mensinkronisasi ingatan Mona. Dan sesuai harapan William, proses transfer ingatan itu pun berhasil dengan sempurna. Can you hear me, Mona? Louis? Namun sebelum menyadarkannya penuh, William kembali menidurkannya dan ingin membangunkan anak-anaknya terlebih dahulu. Setelah selesai melakukannya, William menyimpan semua barang-barang milik Zoe agar tidak dilihat Mona dan yang lainnya, seolah anak itu tidak pernah ada. Mona? Esok harinya, William mendapati Mona dan kedua anaknya beraktivitas seperti biasanya. Semua terlihat normal sama seperti sebelumnya. Saking senangnya, William membantu anak-anaknya membuat sarapan, sementara Mona pamitan pengen jogging keliling komplek. Lalu di tengah jalan, Mona tiba-tiba merasa nyut-nyutan di dadanya dan memutuskan segera pulang ke rumah. Sementara di lab, Jonas yang mulai kesal karena William gak pernah datang ke kantor memaksanya datang untuk menyelesaikan uji cobanya. Dan dengan berat hati, William pun pamit pada keluarganya dan meminta mereka jaga diri baik-baik di rumah. Negative.
Sampai di lab, ketika mereka sudah siap melakukan transfer, William melihat otak jasad yang mereka terima kurang bagus dan dipastikan gagal. Hal itu membuat Jonas kecewa, bahkan Edward pun turut menyalahkannya. Di saat ia berhasil menghidupkan keluarganya, tapi malah menyerah di saat penting ini. Yang ternyata, William itu berniat menyalin memorinya sendiri untuk ditransplantasikan ke subjek 345. Proses pengambilan ingatan itu ternyata sangat menyakitkan, karena William harus menyuntikkan jarum ke bola matanya sendiri. Dan tindakannya itu disadari Edward setelah melihat darah di bola matanya. And it's going to be me in there. Tujuan William agar dirinya bisa mempelajari bagaimana rasanya ketika berada di dalam tubuh sintetis, sehingga William bisa menyempurnakan algoritmanya. Something's wrong. Sampai di rumah, Mona mengeluh dadanya sesak, dan ia tidak bisa mengingat apapun yang ia lakukan sebelumnya, termasuk izin meninggalkan klinik untuk liburan. Hal tersebut sebenarnya wajar, karena William sudah menghapus sebagian kecil kenangannya lalu memintanya beristirahat. Malam itu, ketika William baru saja menyelesaikan sinkronisasi data memorinya, Sophie bermimpi buruk melihat ibu dan saudaranya meninggal dalam kecelakaan. William menyadari dirinya lupa menghapus kenangan tersebut pada Sophie, kemudian memodifikasi ulang kenangannya. What's going on? Namun sialnya, Mona malah memergokinya. Dan apa boleh buat, karena sudah ketahuan, William pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Mona, bahwa mereka meninggal dalam kecelakaan dan William berhasil menghidupkan mereka di dalam tubuh tiruan. Meski fakta tersebut benar-benar menyakitkan, Mona berterima kasih karena sudah membawanya kembali ke dunia. Esok harinya, ketika keluarga kecil itu pergi ke pasar, Mona melihat sosok anak kecil di tengah kerumunan yang seolah mengingatkannya pada seseorang. Dan di malam harinya, Sophie bertanya siapa itu Zoe, nama yang tertulis di dinding kamarnya. William mencoba menutup-nutupinya, tapi Mona mengetahui kalau William sedang berbohong dan memintanya mengatakan yang sebenarnya. Namun belum sempat William menjelaskan, Jonas datang ke rumah untuk memberitahunya bahwa subjek 346, 347, dan 348 adalah properti perusahaan. Ketiga subjek yang dimaksud tentu saja adalah Mona dan kedua anaknya, yang ternyata setiap kali mereka membuat cloning makhluk hidup, mesin Bio9 secara otomatis menanamkan alat pelacak pada tubuh subjek untuk menghindari pencurian. Karena itulah Jonas bisa mengetahui apa yang ia lakukan dan membiarkannya melakukan apa yang ia inginkan. Keberhasilan William tersebut tentu saja membuat Jonas terkesan. Namun jika seluruh dunia tahu apa yang William lakukan, mereka dalam masalah besar. Mona sudah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, dan tinggal menunggu waktu saja sampai Matt dan Sophie mencari tahu siapa diri mereka sendiri. Selain itu, kebohongan William bisa merusak bisnis perusahaan. Karena itu, Jonas tidak akan membiarkan 3 subjek berkeliaran dengan bebas. I know how to make 345 work. Menyadari keluarganya dalam bahaya, William memberitahu Jonas bahwa ia sudah menemukan cara menghidupkan subjek 345. Dengan keberhasilan itu, Bio9 akan menjadi perusahaan biomedis paling sukses di dunia. William, ask yourself a question. Mendengar perkataan William, Jonas hanya tertawa. Memangnya siapa yang mau menghamburkan banyak uang hanya untuk menyelamatkan prajurit yang terluka? Bio9 lebih dari sekedar perusahaan medis. Bayangkan jika kesadaran pilot terbaik dimasukkan ke dalam 1000 drone, mereka akan memiliki kekuatan tempur mematikan. Yang berikutnya, jika otak seorang hacker dimuat ke dalam virus, tentunya bisa menjadi senjata untuk melumpuhkan dunia. Jonas meminta William menyerahkan algoritma buatannya. Sebagai gantinya, Jonas akan memberi William kesempatan untuk menghabiskan malam terakhir bersama keluarganya. William kemudian masuk ke dalam pura-pura menuruti permintaannya, dan saat hendak memberikannya, William menyuntik Jonas dengan obat bius lalu menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu, William menghancurkan algoritma buatannya menggunakan microwave, kemudian membawa istri dan kedua anaknya pergi meninggalkan rumah. Matt? Sophie? Di tengah jalan, William berterus terang, Zoe adalah putri mereka yang juga meninggal dalam kecelakaan. Namun, William tidak bisa membawanya kembali karena wadah cloningnya nggak cukup. William nggak masalah jika Mona membencinya seumur hidupnya, tapi William tidak akan membiarkan Bio9 merenggut keluarganya kembali. Sir, they're on the move. Sadar dari pingsannya, Jonas meminta anak buahnya mengejar William.
Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara keduanya. Beruntung William berhasil meloloskan diri, namun hal tersebut hanya untuk sementara waktu. Selama alat pelacak masih ada di dalam tubuh para cloning, anak buah Jonas pasti akan menemukan mereka. Dan itulah kenapa ketika alat itu memancarkan sinyal, Mona merasakan nyeri di dadanya. Tanpa pikir panjang, Mona meminta William mengantarnya ke klinik. Alat pelacak itu bisa dirusak menggunakan defibrilator, alat kejut jantung bertegangan tinggi. Dan benar saja, alat pelacak di tubuh mereka berhenti mengirimkan sinyal. Dan setelah itu, William membawa keluarganya ke pelabuhan. Di sana, Edward sudah menyiapkan sebuah kapal kecil untuk menyeberangi pulau. Sampai di pelabuhan, William pergi mencari kapal yang dimaksud. Namun sialnya, keberadaan mereka ditemukan anak buah Jonas lalu membawa ketiganya ke laboratorium. Dan sudah bisa ditebak, Edward lah yang membocorkan rahasia kemana William akan pergi. Edward terpaksa melakukannya karena diancam Jonas. Tapi ia berjanji semua akan baik-baik saja jika William mau bekerja sama. Dan sayangnya Edward terlalu polos. Dia tidak menyadari bahwa Jonas tetap akan membunuh mereka meski William mau memberikan algoritmanya. Tak lama berselang, William menyusul ke lab. William sudah mengerti apa yang diinginkan Jonas, dan ia akan memberikan algoritmanya dengan syarat Jonas membebaskan keluarganya dan Edward. I don't need her. Jones, wait! Tapi sayangnya, Jonas nggak suka diajak negosiasi. Pria itu menembak Edward tepat di dahinya. Sebelum Jonas bertindak di luar batas, William mulai menulis algoritmanya, sambil diam-diam menghidupkan subjek 345 yang sebelumnya sudah ditransfer kesadarannya. Dan sesaat setelah William memberikan data algoritmanya pada Jonas, subjek 345 alias William itu sendiri masuk ke dalam kemudian menghajar Jonas dan anak buahnya. I'm here for my family. That's enough. Di saat terakhirnya, William meminta William Robot melepas Jonas, lalu bertanya bagaimana rasanya hidup di dalam tubuh buatan. William Robot mengaku merasa sedikit aneh, tapi ia senang dengan tubuh barunya dan mulai mengerti bagaimana rasanya dihidupkan di dalam tubuh robot. What if I told you there's another way, Jones? Sebelum ajal menjemputnya, Jonas memperingatkan William bahwa Bio9 tidak akan berhenti memburunya, dan cepat atau lambat mereka pasti menemukannya. Untuk kedua kalinya, William mencoba bernegosiasi, karena bagaimanapun juga, Jonas dan fasilitas Bio9 berperan dalam kebangkitan keluarganya. William berencana akan membuat kloningan dirinya, lalu mentransfer kesadarannya ke dalam tubuh tersebut. Dengan begitu, Jonas bisa hidup untuk kedua kalinya. Selain itu, dengan teknologi yang ia miliki, Jonas bebas menggunakannya untuk kepentingan komersil perusahaan. Sebagai gantinya, William hanya ingin keluarganya hidup dalam kedamaian. Jonas pun berterima kasih atas kebaikannya, lalu meninggal tak lama kemudian. See you soon, Bill. Oh, Bill, it's time to go to work. 17 hari kemudian, tubuh tiruan Jonas selesai dibuat dan pria itu pun hidup untuk kedua kalinya. Di bawah pengawasan William Robot, Jonas menggunakan teknologi Bio9 untuk membantu siapapun yang ingin mendapatkan kesempatan kedua. Dan tentunya dengan bayaran yang sangat mahal. Sementara William dan keluarganya tengah menikmati liburan di sebuah pantai dalam kedamaian dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, pesan moral dari film ini adalah rasa cinta dan kehilangan mendalam bisa mendorong seseorang melakukan tindakan di luar nalar. Namun, motivasi William sebenarnya bukanlah demi kemajuan ilmu pengetahuan, melainkan kebutuhan psikologis yang mendesak untuk mengembalikan apa yang hilang. William mengorbankan prinsip moral, logika, dan bahkan kesejahteraan ciptaannya sendiri demi memenuhi kebutuhan emosionalnya. Tindakan William tersebut menggambarkan penolakan terhadap kematian sebagai bagian alami dari kehidupan. Tapi yang perlu diingat, di dalam tubuh yang hidup ada sebuah jiwa. Dan tentunya ketika jiwa sudah meninggalkan tubuh, maka seharusnya tidak ada cara menghidupkannya kembali secanggih apapun teknologinya. Namun bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti, memori manusia bisa diduplikasi kemudian ditransplantasikan ke dalam sebuah otak sintetis, seperti penanaman kecerdasan buatan pada robot humanoid.
Film ini pada intinya adalah film tentang batasan ilmu pengetahuan, batasan cinta, dan batasan manusia dalam menantang takdir. Kemajuan teknologi tanpa kebijaksanaan filosofis dan empati manusiawi hanya akan menciptakan tiruan dari kehidupan yang sebenarnya, baik secara harafiah yaitu replika tubuh maupun metaforis replika kebahagiaan dan replika keluarga. Jadi itulah alur film Replikas. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.